Ada mantra yang bisa mengubah daun menjadi ikan. Hai, welcome to my channel. Ketemu lagi sama aku Immanuel. Oke cuy, di video kali ini kita akan bahas yang serem-serem, yang ngeri-ngeri, yang aneh-aneh, dan semua hal itu ternyata ada di sebuah desa yang disebut sebagai negeri ilmu hitam yang ada di pelosok India. Cus, tonton video ini sampai habis. Negeri ilmu hitam di India atau yang disebut dengan negeri Mayong adalah sebuah desa di Assam yang berada di bagian timur laut India dan di bagian timur kaki pegunungan Himalaya. Desa Mayong tepatnya berada di tepi sungai Brahmaputra di distrik Morigaon yang diapit oleh hutan lebat Suaka Margasatwa Pobitora. Nama Mayong sendiri berasal dari kata Sanskerta, Maya, yang artinya ilusi. Dan desa Mayong dikenal sebagai tanah ilmu gaib atau ibu kotanya ilmu hitam di India. Kok bisa disebut sebagai ibu kotanya ilmu hitam di India? Karena praktik ilmu hitam sudah diterapkan di desa tersebut secara turun-temurun sejak zaman Ramayana dan Mahabharata. Karena fakta tentang kengerian desa tersebut ada di teks Hindu kuno. Dan disebutkan banyak sekali penyihir-penyihir yang tinggal di sana. Jadi kalau di zaman itu ada pasangan suami istri, misalkan profesinya apa? Dukun santet. Otomatis nanti anak cucunya pun akan jadi dukun santet juga. Misalkan, "Mah, Pah, aku mau jadi dokter aja." Oke, silahkan, tapi Anda keluar dari desa ini. Begitu. Kenapa? Karena masyarakat di sana lebih percaya dengan ilmu hitam, mantra, dan makhluk halus yang bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Dokter nggak laku di sana. Dan masing-masing orang yang menggeluti ilmu hitam udah punya spesialis masing-masing, Ce. Misalkan kalau mau nyantet orang, oh datangnya ke dukun A. Mau berobat, oh datangnya ke dukun B. Yang jomblo-jomblo nanya-nanya jodoh nih ke si C. Gitu, dan mereka disebut Bez atau Oza. Tapi nggak satu desa juga semuanya dukun ya. Banyak masyarakat biasa dan rata-rata mereka profesinya petani dan pekebun dan pembuat kerajinan-kerajinan tangan gitu. Karena sekarang desanya bisa dibilang kayak jadi desa wisata gitu dan banyak turis-turis asing yang sengaja datang ke sana cuma pengen tahu kayak gimana sih desa ilmu hitam di sana. Dan tidak menutup kemungkinan masih ada masyarakat yang percaya dengan sihir, pasti ya udah cus ke sana. Dari mulai baca garis tangan, menerawang masa depan, bantuin nyari barang hilang, mau nyantet orang, pesugihan, nyari kodam, bahkan yang namanya dedemit mulai dari tuyul sampai genderuwo, banyak di sana. Cuma memang yang paling terkenal di sana mantranya. Aku akan bahas dulu ya satu persatu keunikan ilmu sihir yang ada di desa Mayong ini. Yang pertama, mantra. Desa Mayong terkenal memiliki banyak sekali mantra-mantra yang bisa dibilang rada-rada aneh juga, dan kalau dipikir-pikir kayak nggak masuk akal sih. Ada mantra yang bisa mengubah daun menjadi ikan. Ada mantra yang bisa mengutuk orang jahat jadi hewan jejadian. Ada mantra juga yang bisa membuat manusia itu terbang lalu menghilang. Bahkan ada mantra yang bisa membuat kita bertemu dengan cinta sejati, cenane. Namanya mantra Uran. Misalkan kalian datang ke sana, ingin tahu nih siapa cinta sejati kalian. Misalkan kalian pengen tahu nih, apakah benar cinta sejati aku adalah siapa, misalnya Chris Hemsworth atau Shah Rukh Khan. Gak usah yang jauh-jauh lah, apakah mungkin Bridva Cirawit misalkan ya. Nanti kalian disuruh baca mantra deh tuh. Katanya sih abis baca mantra kalian akan terbang dan mendarat tepat di hadapan cinta sejati kalian. Misalkan ternyata cinta sejati kalian adalah Chris Hemsworth. Nanti kalian akan mendarat tuh tepat di hadapannya. Kebetulan orangnya lagi mandi pula, lagi sampoan. Tiba-tiba kalian mendarat depan dia yang lagi gondal-gandul, apa nggak diteriakin setan? Memang terdengarnya sangat fiksi sekali kisana. Mending kalau kalian mendaratnya di rumahnya Jungkook BTS. Gimana kalau ternyata habis baca mantra tiba-tiba mendaratnya di tempatnya Rian Jombang? Atau pas baca mantra lagi terbang nih, tiba-tiba dari atas sudah kelihatan nih, itu rumah siapa ya? Pas nyampe depan muka orang itu, kok Gilang bungkus? Apa nggak stres?
Ngarepnya cinta sejati kalian minimal Brig Rawit atau Jungkook BTS. Tiba-tiba pas mendarat malah di depannya Gilang bungkus. Kan nggak lucu. Alemong dibungkus sehidup semati dong, tiap hari dibungkus terus sama si Gilang. FYI, dari sekian banyak mantra-mantra itu, ternyata ada satu mantra yang nggak ada di list menunya mereka, yaitu tidak ada mantra yang bisa melawan cuaca dan kekuatan alam. Misalkan, Say, aku lagi jemur ikan asin, tapi kayaknya bentar lagi mendung mau hujan deh. Panggil Mbak Rara dong. Nggak bisa. Mbak Rara nggak bisa dipekerjakan di sana. Mau dipaksain seheboh apapun sampai mulut berbusa, tetap aja di sana nggak bisa mengubah cuaca dan alam. Mau banjir, mau longsor, ya udah terima aja. Ibarat siang dan malam nggak bisa diganti siang jadi malam, malam jadi siang. Bahkan katanya ada juga mantra yang mampu membius seekor harimau yang buas. Tinggal ngucapin mantra satu itu, ya udah yang tadinya hewan buas jadi jinak. Yang kedua, sihir untuk menyembuhkan orang sakit atau praktik Ayurveda. Di awal aku udah jelasin kan, mereka lebih percaya ilmu sihir dan bantuan entitas astral untuk menyembuhkan segala penyakit mereka. Ada cara dan tekniknya ternyata. Misalkan gini, kita punya luka nih, misalkan di tangan. Nah, di atas luka itu akan ditempatkan semacam piring tembaga. Mbah dukunnya nanti komat kamit. Nah, si energi piringnya jadi energi piring. Maksudnya si energi rasa sakitnya itu akan dimakan sama si piring tembaganya itu. Nanti piringnya akan gerak-gerak ya, kita tinggal tunggu aja sampai piring itu selesai bekerja makanin si penyakitnya. Terus kalau kita lagi sakit lambung, berarti lambungnya yang dimakan, bukan lambungnya yang dimakan, tapi energi penyakitnya. Yang kayak gitu kan emang nggak kelihatan. Kalau kita punya luka belum kering, pasti kan nyut-nyut gitu kan. Nah, si nyut-nyutnya itu yang dihilangin. Kok nyut-nyut sih? Ya pokoknya rasa sakitnya lah, dan nanti si bekas lukanya pun akan berangsur-angsur hilang. Dan kalau kasus penyakitnya misalkan yang udah parah banget, nanti si piring tembaganya itu bakal berubah jadi panas, abis itu pecah. Berarti butuh pengobatan yang lebih hedon tentunya, dengan ritual dan mantra yang lebih hedon lagi. Nggak bisa cuma pakai piring tembaga doang, nanti piring tembaganya konslet, meledak. Ketiga nih, sihir mencari benda atau barang yang dicuri. Nah, biasanya banyak dukun-dukun di sana yang sering banget dimintain tolong nyari barang-barang yang hilang. Misalkan, aduh tutup Tupperware aku lupa nyimpen, Alemong dihajar sama mama. Cus tuh datang ke sana. Nanti ritualnya si dukun bakal menempatkan bunga di dalam mangkok logam, kemudian dibacain lagi mantra, dan si mangkoknya bakal bergerak sendiri menuju ke lokasi barang hilang itu berada. Yang tadi kan kelas medium sama ya ringan-ringan aja lah. Ada ternyata salah satu ilmu sihir yang lumayan berbahaya di sana. Namanya sakuci dan kalia emasan, yang biasa dipakai untuk membunuh orang. Sama aja kayak santetnya Indonesia, nggak beda jauh sebetulnya. Jadi cara kerjanya, masan atau roh jahat akan sengaja dibangkitkan dan dikirimkan ke targetnya. Dan kalau si roh jahat itu sudah masuk ke dalam tubuh targetnya, si korban ini bakal mengeluarkan muntahan darah yang terus-menerus, dan si roh itu secara perlahan akan mulai melemahkan tubuh targetnya dan menghancurkan bagian dalam tubuh inangnya. Dan targetnya akan mati dengan cara yang mengerikan setelah 40 hari. Dalam situasi itu, kalau si inangnya langsung menyadari kalau tubuhnya tuh lagi dirasuki roh jahat gitu, maka dia harus segera mendatangi tantra. FYI, tantra itu sebutan untuk ahli ilmu hitam. Nah, nanti si tantra ini harus melakukan ritual yang tujuannya mengetahui siapa orang yang sudah mengirim roh jahat ke korbannya. Dan dia diharuskan bernegosiasi dengan orang itu untuk mengeluarkan roh jahat dari tubuh korban. Dan proses itu nggak main-main, ada masa expire-nya. Hanya 20-25 hari. Tapi kalau sampai 30 hari belum juga dilakukan ritual, ya udah tinggal tunggu hari ke-40 aja, udah pasti mati, cenah. Dan pada zaman dahulu, desa itu sering melakukan upacara pengorbanan manusia. Nah, jadi beberapa peneliti dan arkeolog pernah sempat menggali beberapa titik di desa itu, dan mereka menemukan pedang dan artefak yang pada zaman dahulu biasa digunakan untuk melakukan upacara pengorbanan manusia. Nyembelih orang maksudnya. Tapi untuk saat ini katanya udah enggak. Intinya segala macam ilmu sihir ada lah di sana. Cus Nek, kalau mau ngilmu ke sana?
Sebenarnya kebenaran tentang Desa Mayong ini masih banyak diperdebatkan, tapi kenyataannya Mayong disebutkan dalam beberapa teks Hindu kuno. Kalau di Mahabharata ada diceritakan pas anaknya Bima, si Gatot Kaca ikut serta dalam perang Baratayuda di Kuruksetra, dia sempat memperoleh kekuatan gaib dari Mayong, dan bukan cuma itu. Sejarah mencatat pada tahun 1671, bangsa Mughal yang pernah menguasai India aja nggak berani masuk ke Mayong. Gini ceritanya, waktu itu Kaisar Mughal yang bernama Aurangzeb memerintahkan Jenderal Mughal Raja Ramsing untuk pergi ke Assam dan menaklukkan kerajaan Ahom. Menurut sejarah, Ramsing kan pemberani. Entah mengapa dia ciut sama misi ini. Dia bukan takut sama pasukan Ahom, tapi kan Mayong ada di wilayah kerajaan Ahom. Dia takut sama cerita-cerita boneka voodoo dan ilmu sihirnya, karena sebelum dia diperintah untuk menaklukkan kerajaan Ahom, pada tahun 1337, sebanyak 100.000 pasukan yang dipimpin oleh Muhammad Shah hilang di hutan Mayong. Jadi waktu itu misi mereka juga sama, mau menaklukkan kerajaan Ahom, tapi pas masuk ke hutan Mayong, mereka semua hilang tanpa jejak. Seolah-olah semua pasukan itu tidak pernah ada. Dan di misi yang kedua, Ramsing juga gagal. Cuma Ramsingnya selamat, tapi nyaris hilang juga. Dan semua peristiwa itu tercatat dalam Alamgir Nama yang ditulis oleh Mirza Muhammad Kazim, yaitu sebuah dokumentasi masa pemerintahan Kaisar Mughal Aurangzeb di India. Dan hutan Mayong adalah hutan yang paling ditakuti oleh bangsa Mughal. Kalau kalian ada yang pernah nonton serial Jodha Akbar, yang pas adegan Ratu Jodhanya kesurupan penyihir, nah itu dia adegan yang diadaptasi dari legenda hutan ilusi ini dan kejadian yang pernah ada di catatan sejarah kerajaan Mughal. Saat ini praktisi yang ada di Desa Mayong katanya semakin sedikit karena banyak anak-anak muda yang memilih pergi ke kota untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik. Dan anak-anak muda yang memilih menetap di Mayong kebanyakan jadi pesulap, dan ilmu sihir yang mereka miliki digunakan hanya untuk kesejahteraan sosial, memecahkan masalah, nyari barang yang hilang atau yang dicuri, masih seputar hal yang remeh-temeh lah. Males nyari sempak yang hilang, ya udah pakai ilmu sihir aja. Dan kekuatan magic yang ada di Desa Mayong menjadi daya tarik bagi para pesulap yang datang ke Desa Mayong untuk mempelajari trik dan sulap Mayong yang legendaris. Seiring berjalannya waktu, Mayong menjadi lebih baik dan Mayong diiklankan oleh pemerintah India sebagai tempat wisata, dan jumlah wisatawan semakin meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir karena di sana juga ada habitat asli badak bercula satu dan rumah bagi temuan arkeolog atau artefak kuno, dan di sana juga ada manuskrip kuno tentang ilmu hitam. Biasanya kalau ada wisatawan yang berkunjung ke sana dan mencoba berinteraksi dengan penduduk setempat, mereka suka minta diajarin trik-trik sulap yang mengagumkan, dan setiap tahunnya sering sekali diadakan festival Mayong Pobitora yang merupakan perpaduan ilmu sihir dan satwa liar. Well, itulah tadi kisah tentang suatu tempat yang disebut sebagai desa ilmu hitam di India. Aku harap dari apa yang aku sampaikan ini kalian bisa ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Dan buat yang tahu lebih banyak informasi tentang tempat ini, boleh silakan tulis di kolom komentar untuk melengkapi. Dan buat kalian yang nggak sengaja klik video ini, jangan lupa mampir dan tinggalkan jejak dengan cara klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. By request, apapun itu, kasus kriminal, teori konspirasi, sejarah, biografi, misteri, atau apapun yang kalian mau buat aku bahas di channel ini, silakan tulis di kolom komentar. See you on the next video. Dadah!